Hi everyone, welcome to Diaries. Yay! Jadi sekarang udah ada nama segmennya yaitu Diaries, Diary. Basically this is me yapping about everything. Dan di video kali ini aku akan bahas on how I learn my English. Jadi di sini aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang mungkin aku bisa share gimana caranya menurut aku and how I am doing this whole time in improving my English, because some of my friends ask me on how I do my English. Tapi note, mereka itu bukan nggak bisa bahasa Inggris, mereka itu mengerti, mereka bisa baca, mereka bisa mengerti kalau misalnya dengar music atau dengar orang bicara, tapi they find it pretty hard to express their thought in English, so they ask me on how I do it. So here you go. Yang pertama, menurut aku orang itu bukan nggak bisa, cuman nggak terbiasa. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu kan bentuk komunikasi, bahasa itu bentuk komunikasi yang harus dilatih terus menerus. Kalau misalnya kamu udah belajar nih, terus kamu nggak ulang-ulang, itu tuh bakal lupa. Lidah kamu tuh bakal keluh kalau misalnya kamu mau ulang lagi, kamu bakal merasa kayak aneh, aksennya aneh atau apapun itu gitu-gitu. Dan orang-orang itu banyak banget yang merasa takut dikatain so Inggris, so bule, so jaksel, so apalagi lah yang sering dikatain orang. Tapi please percaya, dan aku juga pernah baca sih di salah satu postingan, mereka bilang kalau orang yang lebih baik dari kita itu nggak akan punya waktu untuk ngatain kita. Orang yang ngatain kita udah pasti orang yang tidak lebih baik dari kita. Kenapa? Karena orang yang lebih baik dari kita udah akan berusaha improving themselves. Mereka nggak akan punya waktu, mereka akan busy improving themselves. Jadi mereka nggak akan punya waktu untuk cari kekurangan kamu. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah menjadi seperti itu aja. You just have to busy improving yourself, you know. Kamu nggak perlu takut dikatain, takut merasa orang bakal ngatain kamu. Kamu belajar, kamu making something, you improving yourself, and that's a good thing for you. You grow yourself up, dan itu hal yang baik banget, dan gak akan ada orang yang bisa ngelakuin itu kecuali diri kamu sendiri gitu. Yang kedua, menurut aku grammar tuh penting, tapi ketika kamu fokusnya di speaking, menurut aku grammar itu bisa kamu kesampingkan. Bukan berarti itu gak penting ya, mungkin grammar bisa kamu kesampingkan menjadi nomor 2 atau nomor 3 ketika kamu mau fluent di bahasa Inggris. Menurut aku untuk mempelajari grammar dasar-dasarnya sangat penting ketika kamu mau punya English test, ketika kamu mau speaking juga kamu pasti akan memerlukan si grammar ini. Cuman kamu nggak mesti benar-benar kayak pakem gitu untuk menghafal. Menurut aku seiring berjalan waktu, sering kamu mengasah kemampuan kamu di grammarmu pun pasti kamu akan menjadi lebih baik juga. Kalaupun misalnya nanti salah, lawan bicaramu juga pasti akan membantu kamu untuk memperbaikinya kayak gitu. Jadi sebenarnya persoalan mengasah aja sih, tetap diimprove, tetap dilatih-latih kayak gitu. Aku setuju banyak yang overthinking kalau salah, kayak takut, aduh salah nggak ya kalau misalnya aku mau bilang ini, harusnya aku ngomongnya gimana ya, kayak gitu-gitu mungkin. Tapi menurut aku lagi-lagi itu tuh it's important to know the basic grammar when it comes to grammar, but if you're focusing on speaking, I think grammar tuh bisa kamu kesampingkan dulu gitu. Bukan berarti, again ya, bukan berarti itu nggak penting, itu penting banget juga karena itu menjadi seperti pola dasar kamu belajar bahasa Inggris. Pelajari dasarnya dulu aja, terus kamu praktek di speakingnya. Ketika kamu udah mulai lebih relax untuk speakingnya, menurut aku grammarnya akan mengikuti. Jadi seiring kamu mau improve your speaking skills, kamu juga bisa improve your grammar skills. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, if you ask me, I'm gonna be saying reading karena aku suka membaca. Aku suka baca buku bahasa Inggris juga. You don't have to do a hard reading, you just have to like light one, dan itu gampang banget untuk memperbanyak kosakatamu, memperbanyak brainstormingmu terhadap kata-kata baru gitu. Karena kan kamu baca pelan-pelan kan, baca pelan-pelan. Ketika kamu lagi membaca terus kamu ketemu satu kata yang kamu nggak tahu artinya, kamu kan pasti akan search ini apa artinya. Oh ternyata contohnya book adalah buku, oh oke, book artinya buku. Begitu seterusnya, makin banyak. Menurut aku kalau kamu suka membaca, kamu baca aja satu hari kayak 1 atau 2 halaman, atau satu atau 2 halaman setiap hari bertambah, tapi harus konsisten. Dan setiap kata yang kamu baru tahu kamu catat, kamu
catat artinya, kamu catat kata-katanya apa. Menurut aku itu sangat penting dan sangat membantu kamu. Jadi kamu makin lama daftar kosakata baru itu akan selalu bertambah, begitu. Lanjut, cara latihan efektif biar bahasa Inggris cepat fasih. Menurut aku, having someone to talk to in English sangat mempengaruhimu untuk improve your speaking skills. Kenapa? Kenapa nggak cuman berkaca doang, ngomong di kaca? Bisa sih, tapi menurut aku having someone to talk to in English akan membantumu karena ketika kamu punya lawan bicara, kamu akan secara tidak langsung quote and quote memaksa dirimu untuk brainstorm untuk hal apa yang perlu kamu sampaikan, apa yang akan kamu katakan selanjutnya, kamu akan ngomong apa. Jadi secara tidak langsung kamu kayak memaksa dirimu untuk berpikir apa yang harus dikatakan. Tapi di sini juga kendalanya orang-orang takut salah, takut bingung gitu-gitu kan, kayak gugup mau ngomong apa, especially when it comes to native speaker. Ketika kamu lawan bicaranya mungkin orang bule gitu-gitu, kamu takut bingung mereka ngerti nggak ya apa yang aku katakan, atau bahkan kamu bakal paham nggak ya mereka bakal ngomong apa ke kamu, karena kan mereka mungkin punya accent tertentu kayak gitu ya. Menurut aku menentukan tempo berbicara itu sangat penting banget. Mungkin agak terdengar agak aneh ketika agak dilambatkan, contoh gini, iya, I love reading books instead of I love reading books, kayak gitu. Jadi sebenarnya memperbaiki tempo berbicaramu sangat mempengaruhi kalau misalnya kamu mau menentukan gimana caranya biar kamu bisa lebih fluent lagi bahasa Inggris, biar kamu nggak gugup. Kamu lebih pelan aja berbicaranya, jangan terlalu cepat. I know kalau gugup pasti ngobrolnya lebih cepat gitu ya temponya, tapi menurut aku kamu slow down aja, kamu tenang, kamu pasti lebih bisa memikirkan apa yang harus kamu apa yang harus kamu katakan ke lawan bicaramu. Dan jangan takut salah, please. Ketika lawan bicaramu itu paham, yang penting lawan bicara, goalnya itu adalah yang penting lawan bicaramu itu paham kamu tuh ngomong apa gitu. Jadi jangan takut mereka nggak bakal paham kamu ngomong apa. Yang penting maknanya sampai, mereka ngomong balik kamu ngerti, dan that's it. Itu poinnya komunikasi, itu kan poinnya maksud kamu nyampe, maksud dia juga nyampe, kayak gitu. Menurut aku lagi-lagi punya teman yang bicara bahasa Inggris juga sangat penting, karena kamu bisa dua arah komunikasinya. Kamu bisa tentuin topik, misalnya kamu mau bicarain hobi, kamu mau bicarain harimu bagaimana pada saat itu, kamu mau bicarain topik tertentu mungkin. Jadi kamu bisa fokus ke satu hal dulu. Kamu nggak mesti topik random, tapi kamu bisa satu topik yang spesifik. Ketika spesifikin, kamu lebih bisa menyusun semuanya di kepalamu. Jadi ketika contoh, misalnya kamu mau nanyain dia, hobimu apa? Dia jawab, hobinya ini. Jadi kamu belajar juga mengembangkan sebuah percakapan. Nanti dari percakapan yang topiknya spesifik, makin lama makin lebar gitu. Jadi emang harus dilatih. Intinya sih sebenarnya dilatih dan punya teman ngobrol bahasa Inggris. Karena menurut aku ya, kalau misalnya persoalan nilai bahasa Inggris bagus, menurut aku semuanya bisa punya nilai bahasa Inggris yang bagus, karena kita semua belajar bahasa Inggris dari kita kecil, dari kita TK bahkan gitu kan. Tapi nggak semua bisa bicara bahasa Inggris. Kendalanya di situ karena mereka nggak. Menurut aku bebas, kamu nggak mesti sama orang yang benar-benar native speaker atau sama orang yang bahasa pertama itu bahasa Inggris. Nggak mesti, menurut aku kamu bisa aja sama temen sehari-hari yang kamu ketemu sehari-hari. Mungkin kamu kalau misalnya kagok kalau ngomong langsung, mungkin kamu bisa mulai dari voice note, nanti kamu minta dia balas pakai voice note juga. Nanti kan dari voice note dia kamu belajar listening, kamu belajar grammar, nanti ketika mau balas kamu juga belajar speaking, belajar pronunciation, banyak jadinya sekali mendayung beberapa pulau terlampaui gitu. Dan itu menurut aku salah satu teknik yang paling efektif untuk belajar bahasa Inggris in terms of speaking skills ya. Tapi ketika grammar mungkin kamu akan butuh teacher, kamu akan butuh buku yang proper karena ada formula dan segala macam. Tapi when it comes to speaking English, kamu butuh latihan gitu, kamu butuh jam terbang ibaratnya. Bicara pertama, kalau speaking ya berbicara, latihan aja. Kedua, baca buku, denger lagu, nonton movie. Itu menurut aku sangat basic. Kalian pasti ngelakuinnya juga kan. Kalian mungkin kalian tidak baca buku, tapi kalian pasti nonton film. Coba tes dari jangan buat subtitle pakai bahasa Indonesia, coba buat pakai bahasa Inggris juga. Jadi dia bicara bahasa Inggris, kamu bacanya juga bahasa Inggris. Bicara dan subtitle bahasa Inggris, kamu jadi brainstorm juga. Intinya memaksa diri untuk brainstorm.
Jadi mau nggak mau kamu berpikir apa artinya. Oh kalau gini, situasi gini, omongannya kayak gini, seperti ini, dan segala macamnya kayak gitu. Baiklah teman-teman, itu aja video kali ini. If you guys have more question, I would love to answer them. Just comment down below. Jangan lupa follow my Instagram and my TikTok, because I would love to get to know you also. Bye! Sampai ketemu di episode selanjutnya.